Sosok Suprayogi, guru idola murid korban tewas kecelakaan bus di Subang. Suprayogi, 63, guru yang jadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat merupakan sosok yang luar biasa. Ternyata selain sebagai guru senior, Suprayogi yang tewas dalam kecelakaan bus di Subang merupakan idola muridnya di SMK Lingga Kencana Depok. Suprayogi selama ini sebagai panutan guru lainnya di SMK Lingga Kencana Depok dalam mendidik murid. Mengingat pengabdiannya yang luar biasa, tak hanya di sekolah, Suprayogi juga dikenal sebagai sosok penggerak di lingkungan tempat tinggalnya di RT 05, RW 03 Rangkapan Jaya Baru. Ironisnya, sosok yang ramah dan pandai bergaul tersebut turut menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Suprayogi dan 9 muridnya tewas dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Saat itu, bus hendak pulang menuju ke Depok. Nahas, di perjalanan, bus alami kecelakaan maut hingga menewaskan 10 orang penumpang di dalamnya. Meninggalnya Suprayogi menyisakan duka untuk keluarga dan warga sekolah. Diketahui sosok Suprayogi dikenal termasuk sebagai guru idola muridnya. Hal ini diakui oleh Nasrullah, Humas Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana di Sawangan, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dia mengatakan bahwa Suprayogi merupakan sosok guru senior yang memiliki dedikasi besar sebagai seorang guru. Beliau sudah 15 tahun mengajar di sini, SMK Lingga Kencana. Pengabdiannya luar biasa dan itu jadi contoh bagi kami guru-guru di sini, tuturnya. Supriyadi ini juga dikenal sebagai guru idola bagi murid-muridnya. Dia termasuk guru senior, jadi panutan kita, kata Nasrullah. Selain menjadi guru idola murid, Suprayogi juga merupakan sosok yang juga memiliki kontribusi besar di lingkungan tempat tinggalnya. Indra, Ketua RT 05, RW 03 Rangkapan Jaya Baru menjelaskan, Suprayogi menjadi sosok penggerak di lingkungannya. Lewat ide dan gagasannya, lingkungan RT 05 RW 03 Rangkapan Jaya Baru menjadi maju. Pun menjadi guru beliau sangat diidolakan oleh murid-muridnya karena beliau supel. Bergaul di masyarakat juga jadi motivasi kita, kata Indra. Banyak sekali pembangunan di lingkungan ini dari ide-ide beliau, sambungnya. Kepergian Suprayogi menjadi luka mendalam bagi keluarga dan warga lingkungan Rangkapan Jaya Baru. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Zainal Arifin, 58, salah satu adik almarhum. Semua orang di Parung bingung tahu dia orang yang ramah, suka bergaul dan komunikatif dengan semua orang, kata Zainal. Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu mengaku ketemu terakhir dengan Suprayogi pada saat Lebaran 2024 lalu. Saat ketemu terakhir, dia berpesan, tolong rumah kamu dilihatin. Saya tidak tahu itu pesan terakhirnya, ujar Zainal. Zainal mengaku jarang berkomunikasi dengan Suprayogi sehingga silaturahmi saat Lebaran 2024 kemarin menjadi pertemuan terakhir. Saya 3 tahun tidak ketemu beliau. Lebaran kemarin jadi pertemuan terakhir. Tetapi dia sosok kakak yang baik dan bertanggung jawab, tuturnya. Menurut Zainal, Suprayogi adalah guru senior yang menjadi panutan di SMK Lingga Kencana. Dia mengajar 15 tahun di sini. Yayasan Kesejahteraan Sosial ini kan tempat penampungan anak yatim. Ini yayasan sosial, bukan komersial. Jadi warga Parung bingung tahu seperti apa pengabdian kakak saya, tandasnya. Suprayogi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Saat ini istrinya sedang dirawat di Rumah Sakit UI Depok karena cedera berat dalam kecelakaan bus tersebut. Suprayogi rencananya akan langsung dimakamkan di Depok setelah jenazahnya tiba dari Subang. Kronologis kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater Subang, ini kata saksi mata. Kecelakaan bus pariwisata terjadi di Jalan Raya Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, peristiwa itu terjadi saat bus Trans Putra Fajar dengan nomor pos AD 7524OG datang dari arah selatan menuju utara Jalan Raya Sariater. Pada saat melaju pada jalan yang menurun oleng ke kanan menabrak kendaraan Feroza dari arah berlawanan kemudian terguling miring ke kiri posisi ban kiri di atas sehingga menabrak 3 kendaraan. Ujar Jules Abraham Abbas, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024.
Bus tersebut, kata dia, akhirnya berhenti setelah menabrak tiang yang ada di bahu jalan arah Subang menuju Bandung tepat di depan Masjid As-Sadah sebelumnya. Sebuah bus pariwisata terlibat kecelakaan di Jalan Raya Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jabar, AKBP Wira Sutriana mengatakan, peristiwa itu sedang ditangani oleh Polres Subang. Iya, betul, ujar Wira. Saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Belum diketahui secara pasti berapa korban jiwa, luka berat dan luka ringan dalam peristiwa itu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menambahkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlibat, kendaraan bus Transputra Fajar, nomor polisi AD7524OG, kendaraan spam Honda Vario dan kendaraan jenis R2, ujar Jules Abraham Abbas. Saat ini, belum diketahui secara pasti bagaimana kronologis hingga korban dalam peristiwa itu. Petugas tengah berada di lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Sementara itu, dalam aplikasi percakapan WhatsApp beredar potongan video sebuah bus terguling di wilayah Lembah Sarimas, Jalan Lembah Sarimas, Ciater, Kabupaten Subang. Sejumlah warga berusaha melakukan pertolongan pertama kepada para korban. Terdapat pula sepeda motor yang ringsek akibat mengalami kecelakaan dengan bus dan terlihat beberapa orang tergeletak tidak jauh dari bus yang terguling. Bus terguling di Lembah Sarimas, banyak korban, ucap salah seorang warga yang pada rekaman video yang beredar di media sosial. Oke, halo Tribuners, selamat malam. Saya Denza Valevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Subang, Jawa Barat pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024. Baru saja tadi kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat. Peristiwanya terjadi sekitar 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan saat ini proses evakuasi kendaraan masih berlangsung dan kendaraan yang melintas baik dari Bandung ke Subang ataupun sebaliknya terhendat. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu saksi mata. Siapa namanya? Sama saya Sandi. Sandi. Bisa dijelasin nggak tadi pas peristiwa terjadi? Pas terjadi sih saya lagi ngobrol tuh sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampunya mati, terus dia cuma pakai lampu hazard. Pakai lampu hazard karena oleng mobil jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan, langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang hotel Lembah Ciater. Langsung mobil berhenti di dekat tiang listrik itu, dekat warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang, betul. Subang. Tadi sekitar 18.30. 18.30. Itu kendaraan pas melintas lampu mati, masih terdengar suara mesin nggak? Saya nyangkanya itu mesin mati ya. Mesin mati karena kalau dengar suara mesin tuh masih bisa klakson, tapi ini nggak sama sekali ada klakson, nggak sama sekali ada apa yang saya dengar ya. Tiba-tiba meluncur tiba-tiba oleng dulu, banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus beberapa motor juga ketabrak setelah bus meluncur itu, terguling meluncur. Tadi kan peristiwa sekitar 18.30. Untuk kondisi lalu lintas di sini lagi ramai atau gimana? Kondisi lalu lintasnya sedang, tidak terlalu ramai, sepi juga enggak. Terus kemudian pas peristiwa terjadi banyak korban ya, Kak? Tadi melihat langsung ya? Saya lihat langsung banyak korbannya tuh yang dari sepeda motor. Kalau dari bis itu saya nggak berani samperin situ, nggak berani. Yang dari sepeda motor itu saya lihat dua sepeda motor ketabrak. Sepeda motor yang dari lawan arah, yang dari arah
atasnya satu, yang dari lawan arahnya satu gitu. Ya, satu. Tadi saat peristiwa terjadi langsung banyak warga dan gimana tuh? Habis Iya, diceritain nggak? langsung spontan, banyak baru yang teriak-teriak, banyak warga yang panik, langsung mereka yang berani langsung bondong-bondong evakuasi, bantu sebisa-bisa mereka gitu. Sempat melihat supir nggak? Oh, saya Supir bis? enggak sempat nyamperin ke bis, saya enggak. Saya enggak, karena saya juga shock. Peristiwa terjadi tadi, terus ramai juga. Mulai dievakuasi, tahu nggak jam berapa gitu? Mulai dievakuasi itu setelah hampir sebelum azan Isya. Azan Isya. Pas azan Isya. Ambulan udah pada datang ya? Iya, ambulan datang pertama. Satu ambulan dulu. Jadi warga shock, tadi rame-rame langsung bantu evakuasi ya? Iya. Oke. Dengan siapa namanya? Sandi. Usianya? 36. Emang jaga warung, sehariannya mau jaga warung di sini apa gimana? Saya nggak jaga warung, saya bantuin warung yang mertua, punya mertua. Tapi emang sehari-hari di sini atau gimana? Sehari-hari saya di Lembang sih tinggal. Lembang. Memang kebetulan lagi ada di sini ya? Iya, kebetulan lagi ada di sini. Baik. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Kunci motor jatuh. Oh iya. Saya ini siapa ini? Kunci motor. Jadi seperti itu Tribuners, bahwa berdasarkan pengakuan saksi mata, kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Subang terlihat sudah diduga kondisi mesin mati karena lampu tidak menyala, bahkan klakson juga tidak digunakan, dan bus hanya menyalakan hazard. Dan saat ini proses evakuasi kendaraan masih berlangsung, dibantu dengan 2 kendaraan derek hingga kendaraan truk aqua ya Tribuners, karena tadi 2 kendaraan derek pun tidak mampu mengangkat dari kendaraan yang mengalami kecelakaan ini ya. Dan tadi berdasarkan pengakuan saksi mata juga sebelum terguling, bus ini sempat menabrak ke sejumlah kendaraan, baik kendaraan tadi ada Suzuki Forza ya Tribuners, dan kendaraan roda 2 yang dari arah berlawanan. Dan kini proses evakuasi masih berlangsung, baik menggunakan 2 kendaraan derek dan ini dibantu oleh kendaraan pengangkut galon. Dan kini juga kendaraan lalu lintas yang hendak melintas baik dari arah Subang dari arah Bandung menuju Subang ataupun sebaliknya tersendat, tidak bisa melintas karena saat ini masih dilakukan proses evakuasi kendaraan yang terguling. Dapat saya laporkan kembali bahwa kecelakaan ini terjadi sekitar 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Bus ini merupakan bus pariwisata pengangkut para siswa dan tenaga pendidik dari SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat, dan di mana disewa dalam melakukan perjalanan perpisahan ya, Tribuners. Dan kini masih dilakukan proses evakuasi. Mungkin seperti itu Tribuners, untuk berita selengkapnya nanti akan disampaikan di website tribunjabar.id, di mana tadi juga sudah mewawancari saksi mata. Sekian, saya Densa Falevi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Sosok Suprayogi, guru idola murid korban tewas kecelakaan bus di Subang. Suprayogi, 63, guru yang jadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat, merupakan sosok yang luar biasa. Ternyata selain sebagai guru senior, Suprayogi yang tewas dalam kecelakaan bus di Subang merupakan idola muridnya di SMK Lingga Kencana Depok. Suprayogi selama ini sebagai panutan guru lainnya di SMK Lingga Kencana Depok dalam mendidik murid. Mengingat pengabdiannya yang luar biasa, tak hanya di sekolah, Suprayogi juga dikenal sebagai sosok penggerak di lingkungan tempat tinggalnya di RT 05, RW 03 Rangkapan Jaya Baru. Ironisnya, sosok yang ramah dan pandai bergaul tersebut turut menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Suprayogi dan 9 muridnya tewas dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Saat itu, bus hendak pulang menuju ke Depok. Nahas, di perjalanan,
Bus alami kecelakaan maut hingga menewaskan 10 orang penumpang di dalamnya. Meninggalnya Suprayogi menyisakan duka untuk keluarga dan warga sekolah. Diketahui sosok Suprayogi dikenal termasuk sebagai guru idola muridnya. Hal ini diakui oleh Nasrullah, Humas Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana di Sawangan, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dia mengatakan bahwa Suprayogi merupakan sosok guru senior yang memiliki dedikasi besar sebagai seorang guru. Beliau sudah 15 tahun mengajar di sini, SMK Lingga Kencana. Pengabdiannya luar biasa dan itu jadi contoh bagi kami guru-guru di sini, tuturnya. Supriyadi ini juga dikenal sebagai guru idola bagi murid-muridnya. Dia termasuk guru senior, jadi panutan kita, kata Nasrullah. Selain menjadi guru idola murid, Suprayogi juga merupakan sosok yang juga memiliki kontribusi besar di lingkungan tempat tinggalnya. Indra, Ketua RT 05, RW 03 Rangkapan Jaya baru menjelaskan, Suprayogi menjadi sosok penggerak di lingkungannya. Lewat ide dan